Indonesia dan Tiongkok merupakan dua negara yang memiliki sejarah panjang, masyarakat yang beragam, serta budaya yang sangat kaya. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki satu kesamaan yang sangat penting, yaitu menempatkan keluarga sebagai pusat kehidupan. Di dalam keluarga, seseorang belajar mengenai kasih sayang, rasa hormat, tanggung jawab, serta nilai-nilai kehidupan yang akan dibawa hingga dewasa. Oleh karena itu, memahami budaya keluarga berarti memahami salah satu fondasi terpenting dalam suatu masyarakat. Walaupun memiliki kesamaan, setiap negara juga memiliki cara yang berbeda dalam mendidik anak, menghormati orang tua, hingga membangun hubungan antar generasi. Perbedaan inilah yang menjadikan pembelajaran lintas budaya semakin menarik. Dalam podcast ini, kita akan membahas bagaimana budaya keluarga di Indonesia dan Tiongkok berkembang, nilai-nilai apa saja yang melatar belakangi, serta bagaimana perbedaan tersebut dapat dipahami tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Ehud. Dan saya Rizky. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema budaya keluarga Indonesia dan Tiongkok. Keluarga merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik di Indonesia maupun di Tiongkok. Melalui podcast ini kita akan melihat persamaan, perbedaan, serta nilai budaya yang melatar belakangi kehidupan keluarga di kedua negara. Selain itu, kami juga akan membahas kemungkinan kesalahpahaman budaya yang dapat terjadi, serta solusi untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Pertama, kita akan membahas hubungan antara orang tua dan anak. Di Indonesia, hubungan orang tua dan anak umumnya sangat dekat. Anak diajarkan untuk menghormati orang tua sejak kecil. Benar, banyak keluarga Indonesia yang masih menerapkan nilai sopan santun, seperti berbicara dengan bahasa yang lebih halus kepada orang tua, meminta izin sebelum melakukan sesuatu. Di Tiongkok, hubungan orang tua dan anak juga sangat erat. Orang tua biasanya sangat memperhatikan pendidikan dan masa depan anak-anak mereka. Bahkan, tidak jarang orang tua di Tiongkok memiliki harapan yang tinggi terhadap prestasi akademik anak, karena pendidikan dianggap sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Persamanya adalah kedua budaya sama-sama menganggap keluarga sebagai hal yang penting dan orang tua memiliki peran besar dalam membimbing anak. Namun, ada juga perbedaan. Di Indonesia, banyak keluarga yang lebih fleksibel dalam menentukan pilihan hidup anak. Sedangkan di Tiongkok, orang tua terkadang lebih terlibat dalam menentukan pendidikan atau karir anak. Meskipun demikian, tujuan keduanya sama, yaitu menginginkan masa depan yang baik bagi anak-anak mereka. Lalu kita masuk selanjutnya, bagian kedua, konsep bakti kepada orang tua. Di Indonesia, berbakti kepada orang tua merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Anak diajarkan untuk menghormati, membantu, dan merawat orang tua ketika mereka sudah lanjut usia. Di dalam budaya Indonesia, kita sering mendengar nasihat untuk selalu menghormati orang tua, karena mereka telah membesarkan dan mendidik kita. Sementara itu, dalam budaya Tiongkok terdapat konsep yang disebut xiao atau filial piety, yaitu kewajiban anak untuk menghormati dan merawat orang tua. Nah, konsep ini berasal dari ajaran Konfusianisme yang telah mempengaruhi budaya Tiongkok selama ribuan tahun. Karena itu, banyak anak di Tiongkok merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kesejahteraan orang tua mereka. Nah, persamaannya nih, baik masyarakat Indonesia maupun Tiongkok itu sama-sama menghargai pengorbanan orang tua dan mengajarkan anak untuk membalas kebaikan mereka. Perbedaannya adalah di Tiongkok, konsep bakti kepada orang tua lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme. Sedangkan di Indonesia nilai tersebut dipengaruhi oleh agama, adat, dan norma sosial. Oke, sekarang kita masuk ke peran keluarga dalam kehidupan sosial. Di Indonesia, keluarga sering jadi tempat utama untuk mendapatkan dukungan emosional, nasihat, dan bantuan ketika menghadapi masalah. Banyak keputusan penting seperti pendidikan, pekerjaan, bahkan pernikahan biasanya didiskusikan bersama keluarga. Nah, di Tiongkok ini, keluarga juga jadi peran yang sangat besar dalam kehidupan seseorang.
Hubungan keluarga seringkali menjadi besar dalam membangun jaringan sosial dan dukungan kehidupan. Selain itu, anggota keluarga biasanya saling membantu dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi dan pendidikan. Persamaannya yaitu keluarga jadi sumber dukungan utama bagi individu di kedua negara. Namun, masyarakat perkotaan di Tiongkok saat ini mulai mengalami perubahan karena modernisasi. Banyak anak yang tinggal jauh dari orang tua untuk bekerja di kota-kota besar. Hal yang sama juga mulai terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar, meskipun hubungan keluarga tetap dijaga melalui komunikasi dan kunjungan. Oke, lalu nilai budaya apa yang melatar belakangi fenomena tersebut? Di Indonesia ini terdapat nilai gotong royong, kebersamaan, dan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Nilai-nilai ini membuat hubungan keluarga menjadi erat dan saling mendukung. Sedangkan di Tiongkok terdapat pengaruh Konfusianisme yang menekankan keharmonisan, rasa hormat, tanggung jawab, dan hierarki dalam keluarga. Karena itu, anggota keluarga diharapkan menjalankan perannya masing-masing dengan baik demi menjaga keharmonisan keluarga. Walaupun memiliki latar belakang budaya yang berbeda, kedua negara sama-sama menempatkan keluarga sebagai fondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam interaksi lintas budaya, terkadang muncul kesalahpahaman. Nah, contohnya orang Indonesia mungkin anggap orang tua di Tiongkok ini terlalu menekankan anak dalam bidang pendidikan. Padahal sebenarnya banyak orang tua di Tiongkok melakukan hal tersebut karena mereka ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Nah, sebaliknya, sebagian masyarakat Tiongkok mungkin menganggap orang tua di Indonesia terlalu santai dalam mengawasi pendidikan anak. Padahal setiap budaya memiliki cara yang berbeda dalam mendidik anak sesuai dengan nilai dan kondisi masyarakatnya. Nah, kesalahpahaman ini yang dapat muncul jika kita hanya melihat dari sudut pandang budaya sendiri. Lalu, bagaimana cara meningkatkan pemahaman lintas budaya? Pertama sih, kita perlu mempelajari budaya lain dengan pikiran terbuka dan tidak mudah memberikan penilaian negatif. Kedua, kita harus menghargai perbedaan budaya dan memahami bahwa setiap budaya memiliki nilai serta alasan yang berbeda. Untuk yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan pertukaran budaya melalui pendidikan, media, maupun pergaulan internasional. Dengan memahami budaya orang lain, kita dapat mengurangi stereotip dan membangun hubungan yang lebih baik. Untuk pemahaman lintas budaya juga penting di era globalisasi, karena masyarakat dari berbagai negara semakin sering berinteraksi. Nah, dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa budaya keluarga Indonesia dan Tiongkok memiliki banyak persamaan, terutama dalam menghormati orang tua dan pentingnya peran keluarga dalam kehidupan sosial. Namun terdapat juga beberapa perbedaan yang dipengaruhi oleh sejarah, nilai budaya, dan kondisi masyarakat masing-masing. Dengan memahami persamaan dan perbedaan tersebut, kita dapat meningkatkan toleransi dan menghargai keberagaman budaya. Saya Ehud. Dan saya Rizky. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Setiap budaya memiliki cara yang berbeda dalam memandang keluarga. Indonesia mengajarkan nilai gotong royong, kebersamaan, dan rasa hormat kepada orang tua. Sementara Tiongkok banyak dipengaruhi oleh nilai Konfusianisme yang menekankan bakti, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam keluarga. Meski memiliki perbedaan dalam tradisi maupun cara mendidik anak, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keluarga yang saling menyayangi, saling mendukung, dan menjadi tempat terbaik untuk tumbuh serta berkembang. Melalui pemahaman lintas budaya, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan menghargai dengan pikiran yang terbuka dan sikap yang saling menghormati. Kita dapat mengurangi kesalahpahaman serta membangun hubungan yang lebih baik dengan siapapun, dari latar belakang budaya apapun. Terima kasih telah mengikuti pembahasan mengenai budaya keluarga Indonesia dan Tiongkok. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan dan memberikan sudut pandang baru tentang pentingnya keluarga dalam kehidupan masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan.